Selamat datang kembali di channel Mamun Indonesia. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Baik teman-teman, kembali lagi pada kali ini saya akan menginformasikan kepada teman-teman bahwasanya pada setiap pembukaan CPNS itu selalu ada penerimaan dari jalur SMA, SMK, MA sederajat. Jadi CPNS itu tidak hanya sekedar lulusan S1, S2, S3 atau D1, D2, D3, namun tetap ada formasi yang memang khusus diberikan untuk teman-teman yang lulusan dari SA, SMA, SMK, MA sederajat. Nah, kira-kira apa aja formasinya? Yuk kita simak video ini sampai akhir ya. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjutkan informasi mengenai formasi CPNS dari tingkatan SMA, SMK, MA sederajat ini, saya akan merekomendasikan teman-teman untuk mengikuti atau ikut belajar bimbel online melalui Ayo CPNS. Nah, ini silakan ketik http://ayocpns.com, kemudian daftar dan masukkan kode referral 6W0YU1 agar teman-teman ketika membeli paket mendapatkan potongan harganya. Oke, teman-teman silahkan mengikuti tes Ayo CPNS. Nah, kemudian di sini formasi pertama yang membuka untuk lulusan daripada SMA, SMK ataupun MA sederajat ini adalah Kemenkumham, Kementerian Hukum dan HAM RI. Ini ada dua formasi yang diberikan untuk lulusan SMA sederajat, yaitu penjaga tahanan itu sekitar 2.875 formasi, kemudian pemeriksa keimigrasian itu sekitar 687 formasi. Jadi ada banyak ya teman-teman untuk yang lulusan SMA sederajat ini. Nah, salah satunya itu Kemenkumham, itu ada sekitar 3.000 formasi yang bisa diperebutkan atau bisa teman-teman ikuti dalam formasi CPNS nanti. Nah, kemudian selain itu juga ada Kejaksaan Agung. Jadi di Kejaksaan Agung ini itu ada dua bagian yang memang dikhususkan untuk lulusan SMA sederajat. Itu yang pertama adalah pengawal tahanan, itu sekitar 1.000 formasi, jadi ada 1.000 formasi yang bisa diperebutkan. Kemudian yang kedua itu pengemudi tahanan, yaitu sekitar 1.000 formasi. Nah, jadi di Kejaksaan Agung ini ada 2.000 formasi yang bisa teman-teman perebutkan dalam tes CPNS nanti. Kemudian juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini itu menyediakan satu jenis atau satu tempat, yaitu polisi kehutanan itu memiliki 80 formasi yang bisa diperebutkan. Jadi ini ada Kemenkumham sekitar 3.000, Kejaksaan Agung itu sekitar 2.000, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu ada sekitar 80. Jadi sudah banyak sekali kementerian-kementerian yang teman-teman dapat daftar untuk mengikuti tes CPNS nanti. Kemudian selain tiga itu juga ada Kementerian Pertanian. Di Kementerian Pertanian ini cukup banyak penempatannya, namun untuk jumlah formasi yang bisa diperebutkan itu sedikit. Beda seperti yang sebelumnya, itu ada banyak formasi namun sedikit tempat yang bisa diperebutkan. Kalau di Kementerian Pertanian ini ada paramedik karantina hewan itu 26 formasi, kemudian paramedik veteriner itu 9 formasi, pengawas benih tanaman itu ada 2 formasi, pengawas mutu pakan itu ada 5 formasi, pemelihara kebun itu 2 formasi, dan pengendali organisme pengganggu itu 1 formasi. Jadi 6 lowongan ini yang bisa diperebutkan teman-teman di Kementerian Pertanian. Kemudian itu juga ada Kemendikbud. Kemendikbud itu juga membuka untuk teman-teman lulusan dari SMA sederajat itu di pengadministrasi keuangan itu sekitar 3 formasi, teknisi laboratorium itu ada 2 formasi. Sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, silahkan tekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Ingat guys, subscribe itu gratis. 3 teknisi pemetaan dan pengembaraan sekitar 6 formasi. Nah, ini Kemendikbud.
Kemendikbud itu juga ada untuk teman-teman yang lulusan SMA sederajat. Jadi teman-teman yang lulusan SMA sederajat bisa tetap mengikutinya dan persiapkan diri sebaik mungkin sedari dini. Kementerian itu ada juga dari Badan Intelijen Negara atau BIN, itu peranata komputer sekitar 200 formasi yang dibutuhkan dalam pembukaan CPNS-nya. Kemudian Kemenhub, Kementerian Perhubungan, itu ada jenang kapal, kelasi, jurumudi, kepala kapal mesin, kerani, petugas aviation security, itu juga membuka untuk teman-teman yang atau yang lulusan dari SMA sederajat. Nah, jadi teman-teman, data-data ini adalah data-data yang kita kumpulkan dari pembukaan CPNS 2019 lalu, dan kemungkinan besar pada CPNS 2021 ini itu tidak jauh berbeda daripada CPNS sebelumnya. Mungkin formasinya yang lebih kecil atau malah bisa jadi formasinya yang lebih besar. Pada intinya adalah untuk teman-teman yang lulusan dari SMA sederajat itu tetap bisa ikut berkompetisi dalam merebutkan formasi di CPNS 2021 atau setiap ada penyelenggaraan CPNS. Jadi jangan berkecil hati teman-teman, alangkah baiknya teman-teman juga persiapkan diri sebaik mungkin sedari dini. Siapa tahu ini dengan usaha dan doa ikhtiar teman-teman semua menjadi rezeki teman-teman tahun ini, teman-teman menjadi lulus CPNS dan kemudian menjadi PNS. Tidak ada yang tahu apa kedepannya kita akan menjadi apa, namun sebaiknya mulai dari sekarang untuk teman-teman melakukan ikhtiar yang kuat, ikhtiar yang cukup, berdoa yang banyak, sedekah yang lebih agar dipermudah dan diperlancar urusan teman-teman semua. Nah, teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video ini sampai akhir. Silahkan tekan like jika suka, subscribe untuk teman-teman agar tidak ketinggalan video terupdate dari channel Mahmud Indonesia, dan silahkan komen jika ada pertanyaan yang perlu ditanyakan. Silahkan di-share informasi ini, semoga dengan teman-teman menge-share video ini akan menjadi lebih banyak orang yang mengetahui informasi ini dan semoga menjadi amal jariah teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.